Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Akademi Farmasi PPM Mandiri Banda Aceh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sediaan emulsi. Baik, langsung saja kita simak videonya. Saya Rizka Nadia akan menjelaskan tentang komponen emulsi. Komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Yang pertama, komponen dasar. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat pada emulsi yang terdiri atas 1. Fase disperse. Fase disperse yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. 2. Fase kontinu. Fase kontinu yaitu zat cair yang terdapat dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. 3. Emulgator. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Emulgator terbagi menjadi dua macam, yaitu emulgator alam dan emulgator buatan. Emulgator alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewani, tanah, dan mineral. Sedangkan emulgator buatan seperti sabun dan twin. Yang kedua, komponen tambahan. Komponen tambahan merupakan bahan tambahan yang ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh emulsi yang lebih baik. Antara lain, yang pertama korigen. 1. Korigen actionis, yaitu memperbaiki kerja obat. 2. Korigen saporis, yaitu memperbaiki rasa obat. 3. Korigen odoris, yaitu memperbaiki bau obat. 4. Korigen kaloris, yaitu memperbaiki warna obat. 5. Korigen solubilis, yaitu memperbaiki kelarutan obat. Yang kedua, preservatif atau pengawet. Pengawet yang digunakan antara lain metil dan propil paraben, asam benzoat, fenol, dan lain-lain. Yang ketiga, antioksidan. Antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat, asam sitrat, asam galat, propil galat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fitria. Saya akan menjelaskan apa saja tipe emulsi. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal atau eksternal. Maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu emulsi tipe O atau W, on water atau minyak dalam air. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. 2. Emulsi tipe W atau O, water in oil atau air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Octavia ingin menjelaskan teori emulsi yang pertama beserta contohnya. Teori yang pertama ada teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik-menarik antar molekul sejenis yang disebut kohesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan terjadi pada permukaan tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan surface tension. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan terjadi perbedaan tegangan bidang batas dua cairan yang tidak dapat bercampur atau immiscible liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teori terjadinya emulsi yang kedua yaitu teori orientasi bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian yang bersifat sukar air atau mudah larut dalam air, dan ada molekul yang sukar minyak atau mudah larut dalam minyak. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok hidrofilik, yaitu bagian emulgator yang sukar air. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok lipofilik, yaitu bagian emulgator yang sukar minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Nafadesi dari UNIPA. Teori interspasial film atau teori Pacific Film. Teori ini mengatakan bahwa
emulgator akan diserap pada batas antara air dengan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang membungkus partikel fase disperse atau fase internal. Partikel fase disperse dengan terbungkusnya partikel tersebut, usaha antara partikel sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Dengan kata lain, fase disperse menjadi stabil untuk memberikan stabilitas maksimum. Secara emulgator yang dipakai adalah dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Jumlahnya cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase disperse. Dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua partikel dengan segera. Teori lapisan listrik rangkap. Jika minyak dispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubung dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Melakukan penggabungan menjadi satu molekul yang besar. Karena susunan listrik yang menyelubungi setiap partikel minyak yang mempunyai susunan yang sama. Dengan demikian, antara sesama partikel akan tolak-menolak dan stabilitas akan bertambah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh sediaan emulsi, yang pertama ada oral, yang kedua coemulsion, yang ketiga kurkuma plus, dan yang keempat ada kurvit. Baik, saya akan menjelaskan cara pembuatan emulsi. Ada 3 macam metode pembuatan emulsi. Yang pertama ada metode gom kering atau metode kontinental, yaitu zat pengemulsi atau gom Arab dicampurkan dengan minyak, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi. Baru selanjutnya ditambahkan dengan sisa air yang tersedia. Metode gom kering atau metode kontinental disebut juga dengan metode 4:2:1. Emulsi dibuat dengan komposisi minyak 1/2 volume air dan 1/4 emulgator sehingga menghasilkan perbandingan 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian emulgator. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua dari pembahasan bagaimana cara pembuatan emulsi. Yang kedua, metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsi umum yang larut agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga ada metode botol atau metode botol Forbes yang digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air, lalu tutup botol, kemudian dicampurkan, tambahkan 2 bagian air, lalu tutup botol, kemudian dicampurkan tersebut, lalu dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi fisik emulsi meliputi organoleptis, nilai pH, viskositas, diameter globul, uji sentrifugasi, dan uji tipe emulsi. Stabilitas emulsi yaitu suatu sifat emulsi untuk mempertahankan distribusi halus dan teratur dari fase terdispersi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Kestabilan emulsi ditentukan oleh 2 gaya. Yang pertama yaitu gaya tarik-menarik atau gaya London van der Waals, yaitu dapat menyebabkan partikel-partikel koloid berkumpul membentuk agregat dan mengendap. Yang kedua yaitu gaya tolak-menolak, yaitu dapat menstabilkan dispersi koloid. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas emulsi yaitu yang pertama viskositas, yaitu untuk mendapatkan suatu emulsi yang stabil atau untuk menaikkan stabilitas suatu emulsi dapat
dilakukan dengan cara menambahkan zat-zat yang dapat menaikkan viskositasnya dari fase luar. Bila viskositas fase luar dipertinggi, maka akan menghalangi pemisahan emulsi. Yang kedua, yaitu pemakaian alat khusus dalam mencampur emulsi. Untuk membuat emulsi yang lebih stabil, umumnya proses pengadukannya dilakukan dengan menggunakan alat listrik. Yang ketiga, yaitu perbandingan optimum fase internal dan fase kontinu. Yaitu umumnya emulsi yang stabil memiliki nilai range fase dalam antara 40% sampai 60% dari jumlah seluruh bahan emulsi yang digunakan. Dan bentuk ketidakstabilan emulsi yaitu ada 3. Yang pertama cramming, yaitu fase dalam lebih pekat dan mendorong fase luar, bisa diperbaiki dengan pengocokan. Yang kedua ada cracking, yaitu fase dalam dan luar memisah. Pecah sistem emulsi tidak bisa diperbaiki dengan pengocokan. Yang ketiga ada inversi, yaitu pecahnya emulsi dengan tiba-tiba dari satu tipe ke tipe yang lain. Baik, cukup sekian video dari kami tentang sediaan emulsi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.